Rabu 12 Juni 2013 lalu, kelompok tani Sabuhe 1 menyelenggarakan panen perdana usaha budidaya jagung hibrida. Kegiatan dipusatkan di Dusun Pelanjo, Desa Caong, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Panen tersebut terselenggara berkat kerjasama Lembaga Pendidikan Kritis Pancur Kasih, PT Sanghyang Seri, PT Asian Hybrid Seed Technologies Indonesia, PT Sinkasinya Agrotama, serta dukungan pihak pemerintah setempat. Pembinaan yang dilakukan mulai dari cara menanam benih, pemupukan, cara panen, hingga menjual hasil panen. Budidaya jagung hibrida ini merupakan bentuk kerjasama Yayasan Pancur Kasih melalui program pendidikan kritis dengan Caritas Australia. Ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebetulnya yang dilakukan Yayasan Pancur Kasih selama ini, di mana kita melihat sebetulnya masyarakat punya potensi luar biasa untuk meningkatkan sumber pendapatannya dan nilai tambah ekonominya. Salah satunya memang kalau kita lihat dari luas potensi lahan yang ada, ini bisa mereka kelola secara maksimal. Salah satunya tanaman jagung ini. Selama ini mereka sangat tergantung misalnya pada satu jenis pendapatan saja, yaitu karet. Dan itu sebetulnya sangat rawan bagi ekonomi rumah tangga mereka. Dan program ini juga sebagai salah satu upaya kita untuk menanggulangi kerawanan pangan di masyarakat kita. Dengan adanya upaya-upaya semacam ini, mereka mempunyai variasi sumber pendapatan. Jadi selain padi, selain karet juga ada jagung dan jenis lain. Jadi dalam kegiatan ini kita melakukan kegiatan pengorganisasiannya, kemudian penyadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk hidup mandiri. Ya, lalu kita secara teknis juga mendampingi masyarakat untuk budidaya ini. Tentu kita melibatkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal hingga proses ini sampai kepada pemasarannya, sehingga betul-betul masyarakat diuntungkan. Hasil panen yang diperoleh dari penggunaan bibit jagung hibrida umumnya mencapai 6 hingga 8 ton per hektar. Kita berbicara di benih jagung hibrida itu Pak, karena kebanyakan masyarakat di Kalimantan Barat ini kan benih lokal itu maksimum hasil panen pipil itu paling bisa didapatkan sekitar 2 ton maksimal Pak. Makanya kita berusaha untuk membina, memberikan teknologi budidayanya, bisa sebetulnya berpotensi 11 ton kita untuk pipil kering, tapi untuk di Kalimantan Barat ini kita bisa mencapai sekitar 6-8 ton per hektar kering pipil. Untuk keunggulan ini, tongkolnya lebih besar, rata-rata per baris satu tongkol ini jumlahnya 16-18 baris, ada juga yang 20. Kemudian jumlah bulir, satu barisnya mencapai 42 bulir dalam per barisnya itu. Jadi keunggulannya ini lebih besar daripada jenis yang lain. Untuk penanaman, dari nol, dari penanaman mengeluarkan bunga itu 45 hari sudah keluar bunga. Kemudian 95 hari itu biji udah mengeras, bulirnya udah mengeras, dan kita melakukan pemangkasan. Kemudian tepat umur 100 hari kita udah siap panen. Kebutuhan jagung untuk pengadaan pakan ternak di Kalbar mencapai 8.000 ton per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, terpaksa harus didatangkan dari luar negeri. Dengan adanya potensi tersebut, peluang untuk mengembangkan pertanian jagung di Kalbar cukup besar. Dengan adanya keberadaan pabrik pakan ternak yang ada di Kalimantan Barat ini yang berada di Singkawang, kebutuhan jagung itu mencapai 8.000 ton per bulan. Ya, kebutuhan, dan selama ini didukung oleh import yang dari Pakistan, India, Cina, dan Amerika. Jadi saya merasa saya berada di lahan Kalimantan Barat yang begitu banyak kosong. Kesempatan ini saya tidak mungkin lewatkan gitu aja. Mungkin kita langsung berbalik, tidak lagi memikirkan tentang impor, tapi kita sudah memikirkan bagaimana kita swasembada untuk ekspor dan kebutuhan. Dan kita sekarang untuk pada panen ini rata-rata gunakan panen tongkol. Jadi tidak gunakan panen pipil, itu harganya berkisar 1.800 sampai 2.000 di tingkat petani. Di Landak, kemudian Kecamatan Mempawah Hulu ini
produk andalan kita sebenarnya jagung. Oleh karena itu kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak swasta yang membantu kami, karena masyarakat kita di Mempawah Hulu ini kewalahan. Kemarin berapa bulan kemarin saya datang ke sini ke desa ini, masyarakat ada yang berapa ton satu keluarga, tetapi susah untuk menjualnya. Oleh karena itu kami bersyukur sehingga petani tidak lagi cari-cari bagaimana pemasarannya. Kedepannya, masyarakat diharapkan mampu mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di Kalimantan Barat. Kedepan kita tetap akan melakukan usaha-usaha pemberdayaan ini dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat untuk menanggulangi ketahanan pangan masyarakat kita. Karena kita tahu selama ini masyarakat kita yang punya potensi lahan yang luas misalnya, tapi tidak dikelola secara maksimal, sehingga mereka seringkali merasa selalu tergantung dengan bantuan-bantuan dari pihak luar. Padahal kalau itu mereka kelola dengan baik, ini sebetulnya mereka bisa mandiri.